Ya, salam damai semuanya. Saya Cak Lontong akan menemani semua sobat damai dalam program Incognito. Ya, ini adalah salah satu program dari BNPT TV Channel, di mana kita akan berbincang santai membahas topik ataupun isu-isu yang berkaitan dengan terorisme. Namun sebelum itu, saya selalu tidak lupa untuk mengingatkan, ikuti selalu protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dimanapun Anda berada, dan selalu mencuci tangan. Dan kita akan berbicara masalah sosial media yang mungkin sekarang banyak hal-hal mungkin berbau negatif ya, hal-hal yang justru sangat merugikan yang bisa kita temui, dan ini bisa menjadi masalah karena sosial media sekarang menjadi ajang atau tempat untuk berekspresi. Jika ekspresi yang dihadirkan itu bisa menaruh rasa benci, tidak saling menghargai, nah ini bisa saja sosial media akan menjadi alat untuk saling menghujat. Nah, diskusi kali ini saya tidak akan ngomong sendiri, ditemani oleh ahlinya. Ini ahli yang ahlinya ahli, intinya dari inti dan core dari the core. Ada Mas Enda Nasution. Mas Enda, selamat datang. Mas Enda ini adalah pengamat media sosial dan juga koordinator gerakan bijak bersosmed. Betul Mas ya? Ya, betul. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu nih, gerakan bijak bersosmed. Ini bisa diceritakan sedikit, itu apa Mas Enda? Ya, itu kita luncurkan di 2017 kemarin. Intinya pokoknya pengen masyarakat Indonesia ini menggunakan sosial media dengan bijak gitu aja. Intinya itu. Betul, jangan jadi masalah, jangan mencari masalah gitu. Nah, jangan jadi masalah, jangan mencari masalah. Betul. Apalagi penyebab masalah. Betul. Karena kita di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Ini bukan pegadian ya, tapi kita memberikan solusi tanpa masalah. Nah ini Mas, ini pasti sehat-sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Mana-mana pakai masker, jaga jarak gitu kan. Seperti Anda bisa lihat sekarang saya dengan Mas Enda pun jaga jarak ya. Mas jangan minta pangku Mas ya. Karena kita menjaga. Ini pertanyaan pertama Mas. Benar nggak sih kalau kita bicara media sosial? Sebenarnya yang benar sosial media apa media sosial? Sebenarnya yang benar bahasa Indonesia harusnya media sosial ya. Harusnya media. Kalau sosial media itu berarti mengikuti kaidah bahasa Inggris. Sosmed gitu ya, sosial media. Berarti bisa kita bola-balik lah. Nggak masalah. Nah, kita mengatakan bahwa sosial media sekarang ini cenderung berbahaya karena banyak sekali konten negatif, bahkan mungkin kasus-kasus atau hal-hal negatif yang justru muncul dari media sosial. Setuju nggak dengan pendapat seperti ini? Sebenarnya kalau kita lihat datanya, penggunaan yang negatif itu justru jumlahnya nggak dibandingin semua penggunaan ya. Itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Secara data ya? Secara data. Tapi memang tentu yang namanya kalau udah negatif atau akan jadi pembicaraan orang banyak. Menarik perhatian. Akan menarik perhatian. Tapi walaupun sekarang ini kita ada 160 juta pengguna internet di Indonesia. Kalau kita tarik balik ke awal 2000-an, tahun 2000 itu tahun 98 ya, 99. 2009. 98, 99. Udah belum ada ya? Saya handphone aja cuma buat SMS. Tahun 2009 itu pengguna Facebook Indonesia kurang dari 1 juta. Tapi kita meledak di akhir 2009 sampai 16 juta. Sekarang kita udah 10 kali lipat dari itu jumlahnya. 160 juta. Nah, dengan pengguna yang banyak, akhirnya ya banyak juga yang berusaha memanfaatkan orang yang banyak ini gitu. Dari yang positif berjualan, mungkin untuk jadi ngetop gitu ya. Tapi ada sebagian yang memang entah itu untuk melakukan kejahatan, cybercrime, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang malah memecah belah kita gitu ya. Nah, itu yang potensi berbahaya juga ada di situ ya. Jadi dikatakan juga yang positif misalnya untuk jual beli, untuk jualan, untuk menggerakkan roda perekonomian, itu positif ya. Betul. Karena istri saya juga gitu Mas, apalagi masa pandemik ya. Istri saya kan jualan online, pasti lewat handphone gitu. Tapi celakanya yang pertama laku malah handphonenya. Wah, setelah itu nggak bisa jualan lagi. Gimana? Nah, berarti semakin banyak pengguna sosial media, berarti juga berpotensi akan semakin banyak konten-konten negatif beredar dong nantinya. Jadi kalau kita tarik balik,
Nah, sayangnya memang ada hubungan yang erat dengan dunia politik juga ya. Nah. Dunia politik, dunia pertahanan, ketahanan. Karena kalau dulu mungkin kita hanya bicara secara geografis aja pertahanan negara ini. Kalau sekarang malah mungkin orangnya nggak harus hadir, bisa diserang lewat jalan udara dengan konten di internet gitu kan. Malah memecah belah kita malah merusak diri sendiri tanpa harus ada tentara satupun yang nyampai ke wilayah kita gitu, ke lokasi kita gitu. Jadi memang potensinya yang positif luar biasa, tapi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, kita harus jaga supaya memang terus digunakan secara positif, jangan sampai kemudian malah larinya ke yang negatif gitu. Karena sekarang banyak yang mengatakan bahwa media sosial itu identik digunakan media untuk saling menghujat, saling menjatuhkan gitu kan. Karena itu tadi potensi itu ya. Jadi memang pada saat kita udah di sosial media nih, di salah satunya juga karena efek kita tidak melihat secara langsung orangnya, sehingga memang netizen cenderung lebih julid gitu ya, lebih gampang ngatain, lebih gampang nyinyir kan, karena nggak ada konsekuensi langsung. Kalau kita ngomong langsung gini kan bisa dikejar. Ada sungkan, ada nggak enaknya gitu. Tapi kalau lewat ini kan nggak ketahu orangnya ini gitu kan. Dan lalu salah satu faktornya memang secara teknologi begitu. Yang kedua faktor teknologi tadi membuat kita ini jiwa untuk selalu berperangnya muncul. Jadi di dalam diri kita ini selalu ada kecenderungan untuk harus menang gitu. Kalau ngomong sama orang lain, bukannya harus orang lain ngerti maksud saya, tapi yang penting saya salah pun nggak apa-apa, yang penting menang. Gitu. Jadi ada keinginan untuk itu, dan itu tidak menyelesaikan apa-apa akhirnya. Yang jadi malah musuhan kan, dari WhatsApp grup keluarga keluar gitu kan, WhatsApp grup alumni keluar. Nggak menambah teman tapi menambah musuh jadinya. Bener. Harusnya justru sosial media itu dengan adanya grup-grup itu kan mempermudah komunikasi. Harusnya, bukan malah memutus komunikasi. Nah ini konten-konten negatif, ujaran kebencian itu kan punya potensi besar nih Mas, untuk bisa menjadikan penggunanya ini mungkin bisa terpapar hal-hal yang lebih jauh lagi, seperti paham-paham radikal atau mungkin sampai justru ke aksi terorisme. Bener nggak sih Mas? Nah, jadi karena kita kalau di dunia maya ini kan di sosial media bicara di tatanan ide ya, belum langsung ke perbuatannya secara langsung gitu. Bukan berarti tidak mengkhawatirkan, karena ya nggak ada orang yang tiba-tiba langsung melakukan tanpa ada ide dulu sebelumnya gitu. Nah, jadi memang harus kita waspadai begitu ada penyebaran paham-paham radikal atau separatisme gitu ya, yang kemudian ternyata malah bisa jadi malah melanggar hukum gitu. Ya harus kita cermati dari sekarang, terutama untuk teman-teman kita, adik-adik kita atau anak-anak kita yang mungkin belum terlalu paham gitu ya resikonya gitu. Nah ini apalagi yang menjadi korban terutama biasanya ya yang masih usia-usia labil gitu galau, masih galau. Nah harusnya kalau untuk kondisi seperti itu siapa yang harus menjadi benteng utama ini agar sosmed ini tidak disalahgunakan gitu Mas? Jadi saya pikir salah satu inisiatif seperti Incognito ini dari BNPT ini adalah inisiatif yang bagus juga ya. Dalam arti memang nggak capek-capeknya kita semua harus terus mengkampanyekan penggunaan sosial media untuk hal-hal yang produktif dan positif. Teman-teman media membantu pemerintah juga ada gerakan-gerakan atau program-program juga untuk bagaimana menggunakan sosial media itu hal yang positif. Nah, tapi kalau kita bicara benteng, nah ini memang selain memang ada dasar hukumnya yang kemudian kalau kita lewati artinya kita melanggar hukum, maka di atasnya ada sanksi-sanksi yang lain, hukum sosial ada, lalu juga ada hukum netizen juga gitu kan. Kalau dilanggar hukum netizen, dimarah netizennya gitu ya. Bener. Tapi ujung-ujungnya memang apalagi kalau kita bicara soal paham radikalisme, nah ini peran orang tua, guru ya, atau mungkin pendidikan karakter, pendidikan agama jadi sangat penting, karena bentengnya itu ujungnya ada di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau kita sudah dibentengi segala macam, tapi kitanya tetap pengen nyari, ya akan ketemu konten yang begitu di internet. Iya gitu. Bener. Jadi dikembalikan ke masing-masing pengguna ya. Bagaimana kita harus bijak. Benteng terakhir dan yang utama itu justru pada diri masing-masing. Jadi benar tadi peran orang tua, peran guru, dan teman-teman juga ya. Teman-teman di sekeliling kita juga, kalau kita
biasa untuk cerita, biasa untuk berkomunikasi, ya gunakan lagi sosial media. Kalau ada yang agak aneh kan langsung difilter dulu sama teman-teman kita gitu. Iya, ngapain sih lu gitu. Bener. Saya itu kalau bangun tidur tuh hampir tiap hari itu ada nambah lagi nih grup WhatsApp. Apalagi yang mau Satu kerjaan, satu grup WhatsApp lagi. Kadang-kadang nggak ada kerjaan. Kemarin malah masuk grup WhatsApp baru. Kadang-kadang kita nggak tahu ini siapa yang invite kita. Setelah dibuka juga membernya kayaknya nggak ada yang kenal gitu kan. Tapi kok bisa saya masuk gitu. Biasanya kalau saya gitu. Nah ini tips mungkin Mas yang bisa disampaikan juga. Kalau kita ketemu hal-hal baru seperti itu, yang kayak grup, anggap aja grup apapun lah, WhatsApp atau apa, itu sikap pertama kita seperti apa misalnya kalau menanggapi yang gitu? Memang orang Indonesia ini kan nggak enakan ya. Nah itu dia tuh. Kalau udah di invite satu grup gitu ya, apalagi mungkin senior yang ngajak atau mungkin yang lebih tua dari kita, keluarga gitu ya. Atau bahkan dalam satu grup pun ada senior atau orang yang kita tuakan membagikan sesuatu yang buat kita ini salah nih gitu kan, untuk mengkoreksinya kita pasti nggak enak juga. Bisa diem aja malah. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya yang penting adalah mungkin gini, sopan santun tetap dijaga gitu ya, norma-norma tetap ada. Kalau bisa kita coba koreksi, kita koreksi. Kalau memang situasinya memang tidak nyaman buat kita, apalagi tadi nggak kenal sama sekali ya, keluar aja kalau menurut saya sih gitu ya, nggak usah ditahan. Tapi kadang-kadang juga kan kondisinya ini ya, grup atau kerjaan atau proyek gitu kan, proyeknya udah selesai setahun yang lalu, grupnya masih ada, siapa tahu nanti butuh lagi gitu kan. Kalau nggak gitu kadang-kadang kita juga lupa mendelete grup yang seharusnya sudah dihapus gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau tiba-tiba ada diundang di invite di grup itu biasanya saya nggak langsung left. Saya biasanya right dulu kan. Saya mengutamakan yang kanan baru left gitu. Right. Kalau kadang-kadang grup itu ya dibuka. Saya bisa ini Mas ya, saya ada tips juga nih buat Sobat Damai nih. Kalau pengen tahu sebuah grup misalnya kita diundang di invite di grup WhatsApp yang kita nggak banyak kenal orangnya. Nah gitu kira-kira membernya itu usianya kisaran berapa, saya ada tipsnya. Oh gimana tuh Mas? Ini misalnya kita lihat, kita amati aja, kita mungkin nggak aktif tapi mengamati. Kalau yang banyak di share di grup itu misalnya tiket diskon belanja, tiket konser musik. Nah, itu biasanya kisaran umurnya 30 ke bawah itu. 20, 30. Diskon-diskon gitu ya. Diskon-diskon belanja, ya itu tadi. Tapi kalau yang 50 ke atas, 60 itu biasanya yang di-share bukan itu. Tapi biasanya yang di-share manfaat buah mengkudu untuk menjaga stamina. Darah tinggi, kolesterol itu. Nah, ini balik lagi ke tren di medsos nih. Biasanya kan orang tuh di medsos pengen menjadi viral. Nah, tapi kadang-kadang sekarang justru banyak memilih jalan pengen viral dengan cara yang justru konotasinya negatif. Itu Mas, itu banyak juga fenomena gitu kan? Karena memang nggak bisa dipungkiri juga ada manfaat ekonomi di balik itu gitu ya. Itu benar. Jadi sekarang kalau kita jadi selebgram nih, followernya banyak nih kayak Cak Lontong misalnya kan bisa dapat endorser gitu ya, dibayar untuk posting sesuatu. Ada iklannya juga itu nanti. Betul, ada masuk juga. Kalau di YouTube kita bisa dapat iklan, dapat penghasilan dari iklan gitu. Tergantung jumlah views dari video kita. Jadi memang karena itu jadi sebuah sumber pendapatan, akhirnya, nah kadang-kadang nggak ada yang salah dengan itu. Kalau memang kita berkompetisi untuk menghasilkan konten-konten yang bagus, bermanfaat gitu. Ada value-nya lah. Ada value-nya. Tapi sebagian orang itu menghalalkan segala cara. Nah, supaya yang penting cepat gitu. Yang penting cepat banyak viewer gitu. Betul. Jadi video yang dibuat tuh sensasional jadinya dengan sengaja gitu. Bener. Ya itulah yang terjadi sekarang juga ya. Nah, intinya berarti tujuannya sih mungkin bagus. Tujuannya tidak ada masalah. Cara mencapai tujuan itu yang kadang-kadang dipilih yang tidak tepat. Ya, ini harus bijak, kembali ke kata-kata bijak tadi ya. Nah, penggunaan media sosial ini juga sekarang gini, kita dibatasi oleh koridor-koridor. Ini untuk mencegah konten-konten negatif. Nah, kayak misalnya ada undang-undang ITE juga. Menurut Mas Enda ini juga sudah sesuatu yang tepat ya? Ini sesuatu undang-undang ITE ini jadi dasar bagaimana cara kita berinteraksi di dunia maya lah ya. Sebenarnya
yang sering kali jadi masuk media, pencemaran nama baik, fitnah, hoax itu cuma sebagian kecil dari undang-undang ITE-nya. Karena ITE itu kan informasi dan transaksi elektronik. Betul. Sebenarnya transaksi di situ bukan transaksi jual beli, tapi terjemahan dari electronic exchange. Jadi pertukaran data atau informasi di dunia secara elektronik gitu. Nah, mungkin belum sempurna 100%, tapi itu yang sudah kita punya sekarang dan itu adalah yang berlaku sekarang. Masih menurut saya ada isu-isu yang terjadi di masyarakat sekarang udah bisa diselesaikan dengan undang-undang ITE gitu. Tapi itu tadi jangan segala-segalanya harus masuk ke ranah hukum. Kalau menurut saya sedikit-sedikit tuntut gitu. Padahal ada juga level-level solusi yang mungkin bisa dibicarakan dulu dengan baik gitu ya. Mungkin bisa minta maaf dulu gitu kan. Atau malah tadi sanksinya sanksi sosial atau sanksi netizen itu sudah berlaku dulu. Lebih kejam gitu ya. Lebih kejam malah. jangan masuk ke ranah hukum dulu gitu. Iya memang. Ya itu tadi kembali bahwa sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita memberi opini tentang suatu hal, ya lebih baik kita balikan ke diri kita. Misalnya kita mendapat ucapan seperti itu, komentar seperti itu, kira-kira apa? Itu salah satu filter juga gitu Mas ya. Coba bayangkan apa yang kita rasakan kalau ada yang melakukan hal yang sama pada diri kita gitu. Itu udah paling benar kalau menurut saya. Sekarang kayak saya aja jadi pelawak aja sudah semakin susah Mas sekarang Mas. Ketika saya berusaha nih misalnya perform stand up melucu, banyak wah nggak lucu aja, jadi tahu bahwa saya jadi sadar bahwa ternyata saya nggak lucu gitu, kan menyakitkan. Nah ini Mas berkaitan dengan konten hoax, ini konten hoax, konten yang berisi berita-berita bohong, tetapi yang jadi masalah kok saya melihat pengguna sosmed di Indonesia itu gampang sekali terpancing atau percaya pada hal-hal yang sebenarnya bohong itu. Itu kecenderungan apa ini Mas yang ada? Yang pertama sebenarnya soal jam terbang. Jadi saya cenderung karena untuk mereka yang sudah punya jam terbang agak lama di internet, biasanya mereka udah tahu bahwa ini kalau kayak gini jangan dipercayalah gitu ya. Jadi soal jam terbang artinya siapa? Mungkin kalau nggak anak-anak adik-adik kita, anak-anak kita yang baru menggunakan atau malah orang tua kita yang baru menggunakan. Ya, gitu kan. bisa jadi. Dan ini herannya hoax ini tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Karena dari yang lulusan SMA, lulusan SD sampai yang profesor, lulusan S3 juga ada bisa juga yang terjebak karena hoax juga gitu. Yang kedua sebenarnya ada perasaan bahwa kita ini kalau di media sosial kadang-kadang terjebak dalam perang opini. Nah, dalam perang opini namanya juga perang, kita harus menghajar lawan dengan apapun amunisi yang kita punya. Nah, amunisi ini tidak perlu benar, tidak perlu fakta, apapun kita lemparin sebagai sebuah senjata gitu. Itulah dimana hoax akhirnya bermain. Akhirnya kita nggak peduli dengan soal benar atau enggak, yang penting kita menang tadi gitu. Nah, itu jadi padahal perang opini itu juaranya juga nggak dapat apa-apa ya, Cak. Nggak dapat hadiah, nggak dapat itu kan apa. Bukan kompetisi yang resmi yang sah untuk memperebutkan sesuatu. Betul. Intinya perasaan atau keinginan untuk menang-menangan itu ya yang harus kita kendalikan sebenarnya. Ego jadinya ya. Bener. Nah ini Mas, sebagai mungkin Mas tadi koordinator gerakan bijak bersosmed itu sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan masyarakat kita ini supaya lebih bijak dalam menggunakan media sosial? Kalau kita selalu bilang bahwa ini sebenarnya semua awalnya dari diri kita sendiri. Walaupun memang dibantu oleh teman-teman yang punya audiens ya, karena kalau dulu kan teman-teman media punya banyak audiens, sekarang individu-individu dari penyanyi, artis, pelawak juga punya audiens masing-masing gitu. Nah, kalau para public figure ini juga mengajak dan memberikan pendidikan atau edukasi agar kemudian kita sosial media itu yang bijak loh gitu. Bukan berarti harus baik-baik terus enggak kok. Nakal juga boleh ya. Nakal juga kan bukan dosa. Nakal juga boleh. Tapi ya jangan melanggar hukum tentunya. Jangan menyakiti orang lain lah gitu. Nah, jadi mulai dari diri kita, apalagi kalau punya audiens, lalu kemudian kita punya kesadaran aja dulu bahwa tadi ada orang yang punya hati dan punya perasaan loh di sebelah sana gitu ya. Jangan kemudian kita seenaknya bicara. Di sisi lain juga kesadaran bahwa kalau kita ikut menyebarkan hoax, artinya kita ikut membantu mereka yang membuat hoax itu.
Jadi jangan mau dimanipulasi, jangan mau dipergunakan. Karena hoax itu, viral itu sebenarnya cara bekerjanya adalah dia nggak bayar placement, dia nggak bayar iklan. Dia dengan menyebarkan sesuatu yang punya daya viral, orang yang ikut menyebarkan dan itu gratis. Jadi kita yang membantu penyebaran viral konten hoax itu kalau kita ikut menyebarkan. Jadi dan kenapa kita mau ikut menyebarkan ya, kita dibayar enggak, menang juga nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi kesadaran untuk tahu bahwa informasi yang kita dapat belum tentu 100% benar. Bahkan kalau saya bilang diskon dulu aja kebenarannya 50% kalau dapat informasi di internet. Yang kedua adalah ya jangan mau ikut menyebarkan. Nah, baru setelah itu kalau kita masih punya energi, kalau kita mau, ayo kita ajak teman-teman yang lain juga untuk bijak bersosial media juga. Gitu. Benar, apalagi kalau sekarang yang tadi disebutkan ya, yang sudah punya banyak followers atau apa itu. Kalau minim ya berikanlah contoh yang baik. Kalau tidak bisa memberi contoh yang baik ya jangan mengajak untuk hal-hal yang jelek. Betul. Nah ini Mas, ini walaupun singkat kayaknya padat banget informasi yang kita berikan ini. Ini mungkin apa nih harapan Mas sendiri, Mas Enda ini sebagai tadi koordinator gerakan bijak bersosmed, kalau melihat perkembangan pengguna sosmed kita seperti ini, bagaimana supaya juga selalu memberikan konten-konten yang bernilai dan positif nih. Harapannya gimana Mas? Jadi kita masih ada sekitar 40-50 juta lagi orang Indonesia yang belum menggunakan. Jadi bayangin kalau nanti pada suatu saat semua sudah menggunakan, akan jauh lebih riuh rendah lagi. Tapi di sisi lain juga manfaatnya yang dirasa akan jauh lebih banyak lagi. Sekarang aja orang di ujung Indonesia di perbatasan udah bisa dapat informasi yang sama, udah bisa beli barang yang sama misalnya gitu ya. Jadi yang namanya Indonesia yang 14.600 pulau ini sebenarnya bisa disatukan lagi, kita bisa berbagi rasa, berbagi pengalaman ujung Aceh ke ujung Papua dengan cepat dan murah ini karena sosial media kan sebenarnya. Ceritakan apa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Saya makan apa, rumah saya kayak gimana, ini ibu saya, ini bapak saya. Kita jarang kan dengar informasi seperti itu ya, cerita-cerita seperti itu. Padahal ada jutaan loh orang Indonesia yang dengan permasalahannya sendiri, dengan kebahagiaannya sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat ke depan, ini sosial media ini jadikanlah sebuah berkah. Jangan malah dijadikan musibah gitu ya. Betul. Musibah buat diri sendiri, apalagi buat musibah orang lain. Jangan digunakan untuk menebar kebencian, jangan digunakan untuk menghasut, apalagi untuk menebarkan isu-isu yang malah memecah belah bangsa dan malah nantinya membuat kita bukannya senang, hidup di sehari-hari juga udah susah ya ditambah lagi dengan permasalahan di sosial media. Tambah ruwet gitu. Tambah ruwet nanti, betul. Ini pesan yang luar biasa. Memang harapannya kan yang namanya sosial media ini adalah sebuah hasil atau produk juga dari kemajuan teknologi ya. Makanya kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena secanggih-canggihnya, sehebat-hebatnya, semaju-majunya teknologi, di tangan orang yang tepat itu akan bisa memberi manfaat. Tetapi di tangan orang yang salah itu akan bisa menjadi musibah. Benar kan Mas? Betul sekali. Waduh Mas, sebenarnya pengen ngobrol lama tapi ini masih ditunggu loh ini. Waktunya ini, makanya nanti kalau kapan-kapan kita undang lagi mau ya. Senang hati. Nah, ini terima kasih Mas Enda Nasution sudah menyempatkan waktunya berbagi hal-hal yang luar biasa, walaupun untuk ini keseharian lah sosmed. Kita tiap bangun tidur aja yang pertama kali connect dunia luar lewat sosmed pasti. Pegang handphone. Saya begitu bangun tidur, bukan istri yang saya cari, tapi handphone. Karena kebetulan istri saya kan tinggalnya di Surabaya. Saya di sini. Kalau nyari saya harus ke Surabaya kejauhan. Ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bicarakan, kita obrolkan di sini walaupun nyantai, asik, bisa mengena pada sobat damai. Bagaimana kita harus bijak memanfaatkan sosial media. Berikanlah yang terbaik untuk diri Anda, untuk orang-orang sekitar Anda, dan ingat, sosial media bukan untuk memberikan ujaran kebencian, tetapi harusnya semakin mempersatukan Indonesia. Terima kasih Sobat Damai, Anda sudah mengikuti bincang-bincang santai kita, dan terus saksikan program Incognito selanjutnya bersama saya Calodong. Saya pamit undur diri. Salam damai semuanya. Terima kasih Mas Enda.